warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan PMO yang kedua di TKSIA 3 ini bersama fasilitator kita yaitu Ibu Susan. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Langsung saja pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan PMO yaitu bertemakan refleksi satuan pendidikan di TKSIA 3. Sebelum acara kami buka, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya untuk lebih bagusnya lagi yaitu kita buka dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Imam kepada Ibu Imam. Silakan. Selamat pagi semuanya. Agar kegiatan kita pada pagi hari berjalan lancar, mari kita mengawalinya dengan doa. Dan izinkan saya masuk ke Islam dan silakan hendak menyesuaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi menjelang siang ini kami akan melaksanakan kegiatan yang kedua kalinya dengan fasilitator Mama Susan. Berkahilah apa yang akan kami bahas sebentar. Semoga bisa bermanfaat untuk kami pada ini dalam menjadikan pengalaman di sekolah dan juga bisa menjadi kebaikan agar menjadi diri yang lebih baik bersama. Ya Allah ya Rahman, rahmatilah apa yang akan kami bahas sebentar. Semoga ini bermanfaat untuk siang hari ini. Dan berikanlah kami kelancaran dalam proses ini. Semoga semua jaringan-jaringan yang akan kami pagi hari ini bisa baik dan normal sehingga kegiatan kami bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami mohon perlindungan dan juga berkenan dari terima kasih Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan atas nama fasilitator program sekolah penggerak khususnya untuk taman kanak-kanak Asia Istanbul Akbar 3 Kota Surabaya. Hari ini kita hadir di sini ya untuk melaksanakan refleksi satuan pendidikan. Nah, perlu diketahui bahwa khususnya untuk refleksi satuan pendidikan ini hari ini bersama-sama dengan materi PMO ya, yang artinya Project Manajemen Operasional ya. Nah, untuk dua materi ini sudah bukan materi yang baru ya, sudah pernah kita laksanakan ya pada kalau tidak salah 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya. Dan kali ini kita laksanakan lagi di bulan Desember ini adalah namanya refleksi akhir semester ya, refleksi akhir semester. Kemudian lagi juga termasuk dengan PMO. Dua-duanya ini sebetulnya sama, itu terkait dengan evaluasi ya. Evaluasi
terkait dengan apa yang rekan-rekan guru dan kepala sekolah sudah laksanakan tentang pembelajaran dengan paradigma baru dalam hal ini adalah kurikulum. Jadi nanti dalam pelaksanaannya ini kita akan menyangkut dalam hal refleksi satuan pendidikan untuk 3 bulan. Nah, untuk materi refleksi ini ada tujuannya yang perlu kita ketahui bersama. Mohon teman-teman masing-masing membuka masing-masing laptop dan kita sama-sama bahas ya. Jadi tentunya tujuan itu adalah pertama kita akan merefleksikan bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka selama 3 bulan. Jadi untuk 3 bulan yang pertama sudah direfleksikan dan sudah kita mengetahui bagaimana perkembangannya. Kemudian nanti untuk 3 bulan yang terakhir ini kita juga akan refleksi lagi. Pertama terkait dengan mungkin pada 3 bulan yang lalu ada kendala-kendala yang Bapak Ibu sudah sampaikan dan kendala-kendala di sini. Ini praktik baik yang dialami, kemudian tantangan yang pelaku alami juga ya. Lalu kemudian nanti setelah teman-teman sudah menyampaikan atau kita sudah berdiskusi bersama, nanti juga ada rencana tindak lanjut dan itu sudah ada di situ. Jadi nanti kita butuh salah satu istilah moderator ya atau bagaimana itu yang akan mencatat hal-hal yang kita bicarakan. Atau kalau tidak salah nanti Ibu Kasek atau PLH ya, Ibu PLH yang nanti mencatat ya, mencatat semua hal-hal yang nanti merupakan identifikasi praktik baiknya atau tantangannya. Terus nanti supaya itu akan menjadi bahan untuk tindak lanjut. Sebentar nanti ketiga dengan kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan alat ajar atau media pembelajaran. Yang ketiga terkait dengan profil pelajar untuk sekolah ini 30 secara umum. Untuk pengalaman saya mengenai pengembangan kurikulum operasional di sekolah TK Asia ini, khususnya untuk pengalaman pribadi saya, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran di dalam saya melaksanakan di dalam kelas ini sesuai dengan kurikulum operasional sekolah yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini dikaitkan bahwa kurikulum yang sudah kami laksanakan sesuai dengan Merdeka Belajar ya. Itu sudah saya laksanakan. Kemudian kurikulum itu saya kaitkan dengan proses pembelajaran di dalam kelas itu sesuai dengan saya menyusun sesuai dengan modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran yang saya lakukan ini yang pertama itu saya melalui RPPM. Saya menyusun RPPM dalam 1 pekan, yaitu dalam 1 minggu itu saya sudah laksanakan. Kemudian hari-hari berikutnya saya laksanakan kegiatan di kelas itu sesuai dengan RPPM yang saya gunakan itu. Kemudian setelah pembelajaran di dalam kelas itu dalam 1 pekan, saya membuat asesmen sesuai dengan hasil kerja anak-anak di dalam kelas. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Refleksi dari saya yang sudah dilakukan selama 3 bulan ini terkait dengan pengembangan kurikulum operasional sekolah TK. Alhamdulillah dengan adanya kurikulum mereka ini memudahkan kami dan juga pengembangannya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kami mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan juga sesuai dengan prosedur operasional sekolah yang memang sudah ada. Tinggal kami mengembangkan dalam proses belajar
dalam kelas yang lebih kecil, itu mungkin bagaimana kami menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kondisi. Baik, Terima makasih. kasih saja dari saya. Minta maaf Mama. Iya, baik, terima kasih. Sedikit prosedur itu gimana? Ya, terkait dengan prosedur, karena semua program-program sekolah itu sudah dirancang, ada kurikulum tata sekolah. Jadi mungkin kita mulai dari pelajaran, ada modul, ada PPH, asesmen sesuai dengan topik. Jadi memang kami mengikuti, misalnya di kurikulum tema apa, topik apa yang didahulukan, maka itu yang kami ikuti. Jadi pembelajaran yang kami lakukan itu memang sudah dirancang di dalam kurikulum operasional sekolah kelas. Oke, baik. Itu dokumen kurikulumnya sampai ke perangkat ajarnya. Adakah kendala? Iya, mungkin karena ini tahap pertama, tahap awal kita di Ibu siapa sekolah catat saya pusat. kendalanya? Jadi memang kendalanya adalah penyusunannya atau format-format yang mungkin kami, karena sebelumnya saya punya teman di guru penggerak di Notre Dame itu, mereka juga sekolah penggerak angkatan 1. Jadi awal mulanya saya sempat minta referensi, mau padukan sama tidak yang sekolah penggerak yang angkatan 1 dengan angkatan kedua. Jadi awalnya saya menyusun mengikuti mereka karena kita belum ada referensi yang pas waktu itu. Jadi tapi di kemudian hari ada pembaharuan. Jadi saya lihat itu urutannya itu berbeda antara sekolah penggerak angkatan 1 dan angkatan 2. Jadi itu yang agak membingungkan, karena kalau di kita ada FPPM, FPPH, sedangkan kalau di angkatan 1 paling pertemuan modul ajar, pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi itu yang agak membingungkan saya, yang untuk penyusunan perangkat pembelajarannya itu yang ada masih membingungkan. Dan juga penilaian. Oke, baik. Baik, sudah. Itu kan satu modul itu kan satu topik. Tapi kalau sudah ada modul, tidak perlu menggunakan istilah LPM, tidak masalah. Teman-temannya, modul saja. Tidak perlu dengan LPM, tidak masalah. Hanya gambaran kita karena dulu kita kan menggunakan LPM. Jadi gambaran satu modul itu gambarannya satu LPM. Tapi sebetulnya tidak perlu menggunakan istilah LPM, tidak masalah. Menggunakan istilah modul saja. Nanti dari modul itulah baru kita susun RPPH. Kita menggunakan RPPH yang angkatan 1 menggunakan pertemuan 1, 2, dan 3. Sama saja. Karena RPPH juga hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Jadi sebetulnya sama. Nanti teman-teman tidak mempertimbangkan mau yang mana boleh, ya. Mau apakah menggunakan pertemuan 1, 2, dan 3 boleh, tapi mau menggunakan RPPH juga boleh. Ya, karena kalau RPPH itu kan sudah menunjukkan bahwa harian. Ya, kalau pertemuan 1, 2, dan 3, apakah itu harian atau tidak? Kita masih membingungkan di situ kan? Iya. Masih bingung, masih sifatnya umum. Ya, 1, 2, 1, 2, dan 3. Jadi ini maksudnya pertemuan 1 itu kapan gitu? Masih bingung, masih ada pertanyaan. Tapi kalau sudah bilang harian, maka sudah jelas harian. Jadi tinggal teman-teman membandingkan mana yang lebih spesifik. Artinya ketika orang kata oh itu harian. Tapi kalau hanya pertemuan saja, itu bisa kapan? Ya, oke ya. Kita samakan itu. Oke, terima kasih Ibu. Soalnya dibaca buku saya. Bisa. Terima kasih. Catat Bu. Ya, untuk pengembangan kurikulum operasional sekolah ini, kami sebagai guru sangat berterima kasih karena dengan adanya kurikulum Merdeka ini sangat memudahkan kami di dalam kelas, karena memang setiap hari saya di kelas Ibu. Jadi anak-anak itu apa yang mereka ingin berbuat itu bisa tercapai.
kan selama ini kan kita ibu guru atur mereka. Nah sekarang tidak lagi. Sayang kan pengembangan kurikulum, cerita dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum. Dari kurikulum Pemahaman itu terkait pengembangan kurikulum bagaimana, praktik baiknya bagaimana. Ibu dalam hal menyusun modul, terus menyusun RPH, menyusun perangkat penilaian bagaimana. Kemudian baik. Apakah cara menyusun modul itu sudah paham kegiatan tematiknya, penutup juga ada tematiknya, kemarin RP yang terakhir. Maka saya silakan tulis ini yang itu kendalanya masih kurang paham tentang penyusunan modul. Nanti kita baru masuk ke dari penyusunan modul masuk ke dalam PPP-nya belum atau pertemuannya belum ya, itu baru modulnya ya. Berarti mesti harus Ibu Siti dan Ibu Ismi punya tugas PR buat mereka. PR jadi kepala sekolah mengapa karena 3 orang narasumber yang sudah dilatih oleh fasilitator. Iya. Sayang dong ya. Jadi mulai ada pengembangan dong, penyusunan mulai dari modulnya, masuk ke dalam pertemuan 1 dan seterusnya atau IP-nya, masuk ke perangkat asesmennya. Teman-teman punya tugas. Oke saya. Oke saya. Ini nanti sudah kita masuk di Ibu Jen. Jen up. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Itu presensi yang sudah dilakukan oleh sekolah selama 3 bulan mengenai pengembangan kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum sesuai dengan standar operasional sekolah yang sudah disusun sesuai dengan kurikulum operasional atau KOS. Di mana pembelajaran yang membuat sesuai dengan minat bakat anak, yang minat bakat siswa yang sehingga bakat anak sehingga lebih mudah menggali bakat atau potensi anak, dan seperti pembelajaran berdiferensiasi. Baik, makasih Ibu. Kita kesempatan kepada anak memilih pembelajaran yang disukai anak. Pembelajaran atau pekerjaan kegiatan yang disukai anak. Memantik ya, memantik sama termasuk sekarang lagi memantik teman-teman menggali. Memantik anak dan menggunakan topik yang sudah ditentukan oleh ibu guru. Tertarik tidak dia? Itu saya yang kalau bicara tentang minat. Tertarik tidak anak-anak terkait topik yang sudah ditentukan oleh ibu guru? Jika tidak tertarik, topik apa yang muncul sesuai minat anak? Kan bicara tentang minat kan? Jika mereka tidak tertarik topik yang ibu guru sudah siapkan, maka topik apa yang muncul dari anak itu? Pasti ada topik baru. Apakah muncul atau tidak? Dalam pembelajaran harian muncul tidak? Pernah muncul tidak? Ada topik baru dari anak-anak. Ibu Jen. Misalnya dalam pembelajaran kita kayak contoh pada tema, salah satu tema yang diambil ya, tema tanaman. Misalnya tema tanaman itu misalnya di pemakaiannya Topik tanaman ya? buah ya, buah mana yang paling disukai anak, memilih. Itu subtopiknya ya. Iya. Terus kemudian
kemudian anak-anak memilih mana yang mereka suka itu buat Nah contohnya kalau ini hari ganti jadi di dalam kelas itu ada sekian anak mau memilih buah mana yang mereka suka itu ya. Ya. terus menemukan adakah di luar buah itu mereka tidak mau? Ada juga yang tidak mau Terus mereka maunya apa? bermain, ada juga yang mau bermain saja, ada Oh juga mereka mau tidak yang memilih buah itu, tapi mereka mau bermain bebas. memberikan iya. Maksudnya Terus kasih ibu memberikan pembelajaran itu mungkin sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Jadi ada yang ya sesuai dengan anak mana yang lebih suka itu, terus mungkin saya juga persiapkan dengan pekerjaan yang lain. itu maksudnya Kendala. Tidak mau diganti lagi. maksudnya makanya kalau kendala sampaikan kan ada narasumber di sini. Profil pelajar Pancasila itu sudah bersinergi ya menyatu dengan kegiatan bintang wilayah. Tapi kalau kita tidak masukkan dimensinya, apa itu ngambang atau tidak? Ngambang kan? Ngambang. Bisa berjalan. Maka saya pindah ke lembar kedua ya. Karena ini kita masuk di topik yang kedua. Untuk media aja kita satu dua orang mewakili saya masalah waktu. Kan kita tuh barang mati di slide berapa nih? Ya, ini baru refleksi belum PMO lah. Maksud saya minta yang paham-paham inilah, yang tapi kalau penggunaan media aja tidak perlu yang paham. Kan itu semua menggunakan. Semua bisa. Media belajar, alat dan bahan. Pengalaman pengalaman ibu dalam penggunaan media pembelajaran dalam pelaksanaan PBL. Saya memakai lospa media lospa. Jelas sedikit saya. Kamu jelas direkam. Jadi persiapan media pembelajaran itu di mana? Pertama ibu tuliskan nama-nama media itu ada di mana. Kita mulai dari kesiapan media. Ibu C. Terima kasih juga teman-teman kita penggunaan alat media. Kebetulan di kelas saya nggak punya sensitif atau punya spesifiknya medianya hari Senin apa-apa. Untuk Senin sampai Kamis sampai Jumat, saya menggunakan semua media. Dari media yang terpisah, mulai dari yang alami, misalnya dari batu-batuan, kerikil semuanya yang tidak yang bisa digunakan anak aman, terus sampai besi-besi semuanya saya gunakan. Situ saya pajang semuanya di karpet saya atau di meja saya. Nah pada saat pembelajaran saya tinggal aja sesuai dengan topik hari itu, modelnya apa, seakan dengan saya pemantik aja. Iya, tinggal saya pemantik. Ya ayo siapa yang gini, siapa yang membuat apa sesuai dengan tema buah-buahan atau apa. Dari situ mereka berkarya, tinggal saya masuk. Ya, tinggal saya masuk pemantik yang apa, langsung anak-anak itu berkarya. Nah kadang-kadang ada kendala juga. Kendalanya tidak terlalu spesifik juga, paling-paling anak-anak boring. Di situ anak-anak boring, saya mengarahkan ke tempat lainnya. Kan ada anak-anak yang jenuh, punya tantangan yang lebih. Di situ mereka mau punya tantangan yang lebih. Misalnya dari pasir, mereka mau cari yang lain lagi. Saya arahkan ke konstruksi, yaitu ke bangunan. Di situ nak, kalau sini kamu ke apa? Misalnya ke kebun buah. Kita kan di Kupang nggak punya kebun buah. Ya di sini coba kalau di ini apa di sawah, untuk amannya kamu buat apa supaya jangan orang ambil buahmu, bagaimana caranya. Itu dari situ akhirnya anak juga punya suatu insting yang mau mereka maju terus. Oke, baik. Terima kasih, Bu.
Jadi kalau kita hanya siapkan khusus media untuk hal itu terkait dengan topik itu, kalau umpama anak-anak itu mau yang lain seperti pengalaman Mujenab itu kan bingung. Jadi kalau menyiapkan, artinya kalau memang sejauh media itu adalah silakan disiapkan. Tapi Mas Susan sarankan dalam seminggu itu berapa kali teman-teman keluar untuk mengamati langsung sumber belajar. Seminggu tuh 1 kali. Untuk kami PK Asia 3 itu pasti hari Senin kami konspektual langsung. Kayak kemarin kami hari Seninnya harus berkunjung ke museum. Di situ kami hari Senin Topiknya apa, Bu? pada saat itu topiknya apa ya teman-teman? Contoh yang lebih dekat saja kayak untuk kan minggu lingkungan keberapa itu sekolah kan kan, Bu. temanya pedagang. Jadi pada saat mulai awal pembelajaran di hari Senin itu kita mengajak anak untuk berkeliling sekitar sini karena kebetulan di sini ada pedagang kaki pedagang lima, yang lain, pedagang kan? sayuran. Jadi anak mengenal langsung. Oke, baik. Dari Iya. kontekstual anak melihat dulu. Baik. Setelah mereka masuk baru kami korek mereka. Kembali, sampai ya, mereka lihat, seperti itu. mereka gambar dan segalanya dia kembali ya. Baik ya. Baik ya. Terima kasih. Tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan media-media secara online ya. Karena tidak selamanya semua yang diinginkan anak Iya. Kita video. tidak semua ya. Iya benar saya. Jadi tidak selamanya harus semuanya dari alam sendiri. Iya. Oke saya. Baik. Terima kasih. Kita lewat karena ini Ibu Jena bilang tidak paham, masih kurang paham. Adakah di antara kita saya bisa minta kali ini dari Ibu kasih Ibu siapa Ibu Wakasek bisa juga mengungkapkan pendapat ya, dikasih kesempatan kita pakai 1 kali untuk sambil menyampaikan opini ya. Silakan direkam ya terkait dengan ini belajar sesuai dengan capaian pembelajaran bisa tadi. Silakan. Praktik baiknya ya. Praktek baiknya Bu ya. Baik, di sini menurut saya pembelajaran sesuai dengan tahap capaian pembelajaran peserta didik itu kita sesuaikan dengan apa ya? Kan di sekolah itu biasanya setiap semester itu kan kita sudah membuat raker kan Bu, terus kita sudah membuat perangkat ajarnya. Di dalam perangkat ajar itu kan sudah ada capaian pembelajaran, habis itu ada lagi tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan. Setelah itu kita tentukan dengan topik yang dekat dengan anak. Di tujuan kegiatan itu nanti di dalamnya itu ada CP-nya, capaian pembelajaran. Nah, setelah kita membuat modul, kita mengajar di situ capaian pembelajaran apa yang belum tercapai terhadap anak itu nanti setelah kita mengajarkan kita refleksi kita punya diri. Setelah kita merefleksi kita punya diri, tadi pembelajaran apa yang belum tercapai di anak itu yang nanti kita bisa mengulang lagi di hari berikutnya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, baik, keren. Terima kasih Bu Ismi. Jadi memang itulah yang namanya capaian pembelajaran anak ya. Menurut Mas Ustaz garing lagi ya. Kita menuju ke diferensiasinya ya. Menurut pengalaman teman-teman atau Ibu Ismi, pembelajaran berpusat pada minat itu di sini bagaimana? Anak-anak antusias dan teman-teman guru melayani sesuai dengan yang mereka harapkan atau bagaimana? Kalau pembelajaran sesuai dengan minat anak, pengalaman saya di dalam kelas itu Bu, biasanya itu kan saya sesuaikan dengan topik hari ini. Saya sudah siapkan beberapa pembelajaran, saya sudah siapkan di atas meja. Saya jelaskan di anak, habis itu saya gali potensi anak sesuai dengan kata-kata pemantik. Setelah itu terserah anak mau memilih yang mana. Terserah anak itu memilih yang mana. Setelah anak memilih itu, tapi kebanyakan anak-anak itu suka memilihnya itu di di pembelajaran yang mengeksplor mereka. Kalau pembelajarannya
seperti menata kata itu mungkin sudah bosan. Jadi mereka itu memilihnya yang lebih mengeksplorasi diri mereka, biar energi mereka dan otak mereka itu berimajinasi sesuai dengan keinginannya. Mungkin itu pengalaman dari saya. Nah, oke, keren. Jadi itu tujuan dari kurikulum apa? Jadi kepentingan buktinya kendala yang terjatuh kalau anak-anak diminta untuk contohnya menyusun huruf menjadi suku kata dan dijemput saja kan ya dengan tantangan kita. Tapi sekarang maksudnya mau tanya, cara menyusun huruf menggunakan contoh plastisi atau mungkin melukis. Jadi pola satu dia berbentuk segi 4 panjang, terus kemudian disuruh anak melukis di dalam pola satu. Ibu sampaikan ini satu, tapi kita melukis di dalam. Kira-kira itu gimana? Senang tidak nih? Kalau untuk melukis itu Ibu biasanya kami pakainya itu kalau tidak pakai cat, tapi kan hanya melukisnya itu kan pakai jari. Semisal kalau melukis menirukan kata dengan melukis pakai jari itu kadang-kadang mereka juga bosan, dan kebanyakan itu anak-anak itu melukisnya tidak pakai sapu jari. Kadang-kadang itu mereka langsung pakai telapak lain begitu tuh. Itu tidak terpola ya? Iya, tidak terpola. Mungkin di sisi lain kita kurang memperhatikan yang di satunya, kita lebih memperhatikan anak yang sebelahnya begitu. Makanya tidak terarah gitu. Iya, benar. Tapi kalau membentuk menggunakan plastisi gimana? Kalau membentuk menggunakan plastisi, Membentuk apa contoh atau huruf? mereka juga suka, tapi kan daya imajinasi mereka itu kan sekedar menirukan saja. Jadi mereka belum menuangkan mereka punya imajinasi. Tapi kalau untuk mengeksplorasikan mereka punya diri itu kan lama kerjanya, terus mereka juga berpikir. Itu yang mereka lebih suka. Tapi memang itu juga yang diharapkan. Tidak masalah, bukan ketuntasan materi, tapi yang penting anak-anak bisa mengeksplor dan mengembangkan diri sesuai dengan minatnya. Ya, oke baik. Terima kasih Bu Rizky. Saya rasa cukup ya. Cukup mendalam. Kita pindah. PH, karena waktu awal-awal pemilihan itu kita belum banyak referensi dari teman-teman yang komunitas lainnya atau dari PMM juga. Nah, di situ saya lihat kemarin baru ada RPPH yang baru. Di situ baru kelihatan kalau di dalam penyusunan RPPH itu ada dimensi yang dimasukkan dan kata pemantik. Karena sebelumnya yang kita masukkan itu belum ada yang dimensi apa nih yang dalam topik ini yang menonjol lah, yang harus kita angkat terus dengan kata pemantik itu yang sangat kurang di RPPH. Mungkin itu saja. Oke. Bagus. Bu Ainun juga ada nilai tambah ya, itu sangat baik. Jadi kemarin yang masuk sanitasi di materi itu di dalamnya jelas ada SPH itu kegiatan interkurikuler. Sedangkan kalau untuk kegiatan apalagi T5 proyek belajar Pancasila itu selain dimensi ada dia punya sub elemen, tipe elemen dan sub elemen masuk. Itu ada kaitannya, kita memilih sesuai dengan topik atau sesuai dengan tema umum yang kita ada. Terus juga ada capaian akhirnya juga ada, itu menjadi tujuan pembelajaran. Jadi kalau Tujuan kegiatan. Jadi dulu dengan CP yang kayak tadi saya. oke, CP iya, Ibu. CP, CP, TP, TK. Capaian itu. Bagaimana sampai bisa munculnya tujuan pembelajaran? Ya, Nanti ajarin mereka analisis CP ini, terus kemudian kembangkan menjadi tujuan pembelajaran saya. Oke, nanti bahas dulu CP-nya ya saya. CP-nya baru nanti muncullah tujuan itu dari mana. Ya, oke deh. Kita rahasiakan aja. Mungkin saya masuk dengan analisisnya dulu, yaitu berbasis kebutuhan siswanya dulu. Dari setelah analisis, saya masuk ke identifikasi karena sekolah kita sekolah penggerak. Saya mau masuk ke identifikasi profil Pancasilanya. Setelah itu saya mulai tentukan alur tujuan pembelajarannya.
bagaimana, apakah saya bisa mencapai untuk masuk ke CP-nya atau tidak, lalu saya kembangkan menjadi sebuah modul. Dari modul itu mulai saya menggali topik yang paling terdekat dengan siswa. Dari situ mulai saya susun FPPM, FPPH-nya menjadi sebuah modul ajar yang saya siap saji untuk anak-anakku setiap hari. Gitu aja. Selanjutnya mohon bimbingan dari guru hebat Bu Ija dan Bu Ismi untuk selalu memprovokasi saya untuk lebih hebat lagi ke depan. Yang kemarin saya sudah terima dari Mak sendiri, sudah saya lanjutkan untuk kegiatannya di dalam kelas. Paham? Ya, siap. Ya, siap. Ya. Terus tidak masalah ya. Ibu Fitri sudah belajar video. sampai refleksi akhir sudah masuk pendamping. Ya teman-teman. Oke, kita lewat. Berarti banyak kendala. Tentunya kendalanya itu sudah kita maksudnya tidak perlu tanya kendalanya apa lah. Karena itu memang sudah jelas ya. Ibu Hainun? Saya sudah. Oh sudah lewat. Ya saya karena ini punya tugas. Mas saya pegang kalau yang belum sini. Ada yang lengkap. Ibu juga mengajar? Saya guru pendamping. Guru pendamping. Kalau guru pendamping ada pengalaman baik? Mungkin dulu saya, tetap dulu saya. Ini sangat menyenangkan Bunda. Karena kalau dulu kita masa yang dulu anak-anak tuh kita atur begini harus kayak misalnya warnai kita kasih contoh apa, tapi kalau sekarang mereka itu mengeksplorasi diri mereka sendiri Bunda. Jadi kita sudah siapkan medianya, silahkan sesuai dengan topiknya. Medianya itu banyak sekali dan sudah disiapkan oleh guru yang media seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu bereksplorasi sesuai dengan minat tapi sesuai dengan topik yang ada di kita. Berarti guru kesehatan ini juga menyenangkan? Iya, Orang tua bagaimana sambutannya? Kalau selama ini orang tua senang sekali. Oh, berarti baik. Iya. Baiklah. Oke. Ada di kurikulum itu tidak. Kita menggunakan capaian akhir yang ada di dalam dimensi pembelajaran Pancasila ini. Gitu ya sayang. Jadi teman-teman guru atau teman-teman fasilitas narasumber yang ada, tolong petakan dulu. Macam mahasiswa sudah kirim petaannya. Tapi teman-teman kalau kurang percaya petakan lagi. Terus nanti jelaskan pada rekan-rekan guru yang lain ini cara pengambilannya bagaimana. Sayang banget, sesuai dengan topik yang dipilih. Dan kalau umpama D5 kan hanya satu semester sekali, ya. Oke, terima kasih. Baik, melalui refleksi di sesi refleksi pada tanggal 6 bulan November tahun 2020 di TK Aisyah 3I ini saya menyimpulkan bahwa apa yang saya rasakan setelah mengikuti sesi refleksi ini, saya merasa senang sekali karena fasilitator kami Ibu Susan sudah berbagi praktek kepada kami untuk menggali tentang kurikulum operasional, terus tentang bahan ajar yang kita pakai di dalam kelas, terus tentang pembelajaran yang dicapai oleh siswa dan proyek P5-nya. Terus yang kami kesulitan di sini yaitu sebagian dari guru non PKP masih kesulitan untuk membuat perangkat ajar dari CP ke TP dan ke TK-nya. Di situ kami akan membuat refleksi tindak lanjutnya. Kami guru PKP mau memberikan pendampingan untuk pembuatan perangkat ajar tersebut. Terima kasih.